Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Maha Rahim, Maha sayang kepada hambanya yang beriman. Salah satu tanda sifat rahim Allah adalah diperintahnya khatib untuk selalu mengingatkan atau berwasiat kepada seluruh hadirin salat Jumat, termasuk khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah sebenarnya pokok persoalan dari segala urusan manusia di bumi. Segala aspek kehidupan manusia tanpa didasari takwa kepadanya, maka tiada sedikit pun akan memberi manfaat pada manusia itu sendiri.
Karena itu, marilah kita selalu menjaga iman dan takwa ini dalam setiap langkah dan tarikan napas kita. Setiap waktu, seruan takwa selalu dianjurkan di mana-mana. Takwa dengan pengertian yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa ada pamrih duniawi. Sebab dengan takwa, ulama akan mengamalkan ilmunya, penguasa atau pemimpin akan berlaku adil, orang-orang kaya akan menyedekahkan sebagian dari kekayaannya, dan dengan takwa pula lah orang miskin rela memberikan restu. Keempat unsur inilah yang dikatakan Nabi sebagai tiang penyangga bagi tegak kokohnya kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sudah sering mendengar kata berkah atau barokah. Kita sering saling mendoakan agar diberkahi hidupnya, keluarganya, hartanya, anaknya, umurnya, dan seterusnya. Barokah menjadi sesuatu yang sangat agung nilainya, sehingga menjadi salah satu doa yang cukup sering diucapkan oleh setiap muslim satu sama lainnya. Lantas, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan barokah? Sesuai asal katanya, berkah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-barakatu, yang artinya tumbuh, bertambah, dan melimpahnya kebaikan serta terus-menerus. Artinya, jika sesuatu itu diberkahi, meskipun ia sedikit, akan tetap terasa banyak. Jika kecil, tetap terasa besar. Jika telah banyak, justru bertambah dan melimpah manfaat dan faedahnya. Itulah arti berkah. Menurut Imam Al-Raghib, barokah adalah menetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa barokah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Statusnya sebagaimana rezeki dan hidayah dan yang semacam itu. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang Allah kehendaki pula. Semua itu sesuai dengan hikmahnya dan pengaturannya. Oleh karenanya, jangan pernah meminta barokah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuh bitu bisalaminna wa barakatin 'alaika wa ala umamin mimman ma'aka wa umun sanumatihum summa yamussuhum minna azabun alim. Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu.
Keberkahan juga merupakan sesuatu yang paling didambakan setiap manusia. Tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang tidak butuh keberkahan hidup dari Rabb-Nya. Sampai-sampai para nabi dan rasul sekalipun, mereka senantiasa meminta dan memohon keberkahan kepada Sang Maha Pencipta. Sebut saja Nabiullah Ayub alaihissalam yang juga senantiasa melantunkan doa, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, diriku tidak pernah merasa luput dari keberkahan yang Engkau berikan." Juga doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu juga disampaikan, diucapkan, "Ya Allah, ya Rabbku, berkahilah semua yang Engkau berikan kepadaku." Dambaan dan kebutuhan makhluk akan berkah Allah tidak lain karena ia bisa menjadi penyebab sekaligus penentu kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Keberkahan sejatinya hanyalah dari Allah, maka bagi siapa saja yang menginginkannya haruslah memohon kepadanya. Selain itu juga, karena Allah merupakan sumber keberkahan, maka tak heran jadilah kitabnya kitab yang diberkahi, rasulnya rasul yang diberkahi, rumahnya Baitullah, rumah yang diberkahi, dan waktu dan tempat lain yang Allah khususkan juga merupakan waktu dan tempat yang diberkahi. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun keberkahan hidup itu banyak bentuk dan macamnya. Bisa di dalam raga, harta, waktu, keluarga, dan juga anak keturunan, bahkan di dalam ilmu. Karenanya keberkahan hidup merupakan karunia ilahi, maka ia tidak bisa dinilai dan diukur menggunakan alat-alat teknologi maupun ilmu matematika manusiawi. Pasalnya, jika Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi umur seseorang misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia orang yang berumur panjang dalam ketaatan dan merasakan manfaat dari amal solehnya terus menerus, bahkan bagi orang lain, sehingga seakan-akan ia hidup beratus-ratus tahun. Dan jika Allah memberkahi seorang hamba dalam beramal soleh, ia akan memiliki kekuatan dan semangat dalam menjalankan beragam amal kebajikan yang orang lain belum tentu mampu dan bermalas-malasan dalam menjalankannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian hal lain yang perlu kita ketahui adalah hal-hal apa saja yang diberkahi di dunia ini. Keberkahan itu terjadi pada apa saja berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ada banyak hal yang diberkahi oleh Allah, seperti yang pertama, tempat. Allah Ta'ala terkadang memberkahi sebagian tempat dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang diberkahi. Allah memberkahi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan sekitarnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi bumi Sam. Bumi Sam pada masa sekarang mencakup wilayah Suriah, Palestina, Yordania dan Lebanon. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin.
Sebab barokahnya tempat-tempat tersebut adalah terjadinya karena perkara agama di dalamnya, yaitu Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan menampakkan mukjizat kepadanya. Sedangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berdoa yang artinya, Ya Allah, jadikanlah keberkahan Madinah 2 kali lipat keberkahan yang telah Engkau berikan kepada kota Makkah. Yang kedua, waktu. Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi sebagian waktu dan menjadikan sebagian waktu yang diberkahi seperti waktu atau malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang ketiga, kepada manusia atau kita orangnya. Allah Subhanahu wa taala memberkahi sebagian manusia sehingga menjadikannya sebagai para nabi dan rasul yang diberkahi. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuh bitu bisalabi minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'aka. Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Yang keempat, pepohonan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Min sajatin mubarakatin zaituna, dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar mengatakan, terdapat pendapat mengatakan sisi dari keberkahan pohon zaitun ini adalah buahnya dapat dipakai sebagai lauk, minyak, penyamakan kulit dan bahan bakar, dan tidak ada satu bagian pohon pun yang tidak memiliki manfaat. Yang kelima, air hujan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakatan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Air hujan ini diberkahi karena pada air hujan itu terdapat kehidupan segala sesuatu. Yang keenam, Allah menjadikan sebagian perkataan manusia sebagai perkataan yang diberkahi. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam pada penghuninya, yang berarti memberi salam pada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala memiliki barokah yang sangat agung, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu barakan. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Singkatnya, keberkahan hidup merupakan nikmat dan karunia Allah. Maka barang siapa yang Allah berkahi dari apa-apa yang ia peroleh, maka Allah akan melimpahi hidupnya dengan berbagai manfaat dan kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang Allah cabut keberkahan darinya, maka segala yang ada padanya dan apa yang ia peroleh tidak lain hanyalah keburukan yang akhirnya menjadi kehidupan yang sengsara. Bertakwalah kepada Allah dalam meraih keberkahan hidup. Mari jadikan akhirat lebih kita inginkan daripada kesenangan duniawi, karena setiap tempat itu, dunia dan akhirat, ada penduduknya sendiri-sendiri. Maka jadilah penduduk-penduduk akhirat yang diberkahi olehnya. Demikian khutbah singkat kali ini tentang keberkahan hidup yang dapat Habib sampaikan. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi penglihatan kita, pendengaran kita, kekuatan keluarga kita, anak, istri, keturunan kita,
harta dan ilmu kita dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada, dan melindungi kita dari sebab-sebab hilangnya keberkahan tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binazar wa uzunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa darul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wa dhahiril rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وإنه وطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.